teman-teman, ketemu lagi di Project DW Channel. Di sini kita bisa ngobrol tentang topik apa aja bersama dengan mereka yang semoga bisa memberikan manfaat untuk kalian yang menonton YouTube channel ini ya. Di Project DW Channel untuk edisi kali ini kita menghadirkan seorang tamu yang semoga dari kisah beliau ini bisa memberikan manfaat buat kalian yang menonton YouTube channel edisi kali ini ya. Dan beliau ini adalah seseorang yang bergerak di usaha bidang multimedia, dan beliau ini adalah salah satu sosok sukses untuk pengusaha multimedianya Samarinda. Kita langsung ketemu saja dengan Lukman Hushak. Ini dia. Gimana kabarnya Mas Lukman? Alhamdulillah baik Mbak Wit. Gimana kabar Mbak Wit juga? Alhamdulillah sehat walaupun pandemi ya Mas ya. Ya betul, walaupun pandemi kita walaupun slow masih tetap harus berkarya. Betul. Berkarya dalam arti tidak harus ada job ya. Kita menggali ilmu atau cari referensi-referensi untuk persiapan. Siapa tahu pandemi berakhir kita udah siap tempur. Gitu. Kita nih belajar juga nih Mas Lukman nih bikin karya nih akhirnya di tengah-tengah pandemi ya. Oke, Mas Lukman ini adalah salah satu figur pengusaha suksesnya Samarinda. Bagi saya yang ini kan belum sukses ya Mbak. Oh nanti kita bahas itu. Kenapa beliau ini masih bilang dia tuh belum sukses? Tapi buat kita beliau ini sukses loh ya. Hampir di setiap event, setiap wedding itu selalu ada LHH. LHH tuh dulu saya ketemu Mas Lukman ini pertama kali tahun 2010 kalau nggak salah 2010 ya Mas Lukman. ya. Jadi dulu Mas Lukman ini masih terjun langsung nyuting gitu. Dan beliau ini waktu itu saya tanya, Mas LHH apa sih? Saya bilang, karena saya nggak tahu nih LHH itu ternyata adalah singkatan dari nama beliau. Jadi Mas Lukman bilang LHH itu liputan hari-hari. Itu kata-kata itu doa loh. Yeah. Dan akhirnya hari-hari liputan terus sekarang kan. Ya. Nama LHH itu tercetus dari mana Mas? LHH sebetulnya udah saya dapat itu waktu di saat di perkuliahan. Okay. Kebetulan. Kuliah ya sempat ya? Iya sempat dong. Sebenarnya background saya itu programmer. Ya programmer. Di saat kuliah itu udah saya buat logo ini ya logo LHH dengan versi saya, tapi mirip-mirip sih dengan yang logo yang sekarang. Iya. Berarti itu mimpi itu udah lama dong Mas? Kalau LHH-nya iya. Udah lama. Jadi itu orang sukses itu dia bermimpi udah lama gitu ya. Terus Mas Lukman ini kan kalau bisa dibilang bukan asli Samarinda. Betul. Bukan asli Kalimantan Timur. Asli dari mana sih Mas? Saya Banyuwangi, Jawa Timur ya. Satu ini berarti sama Mas Anang ya? Iya. Mana Jember ya? Jember ya. Banyuwangi okay. ya, Banyuwangi. Terus kemudian saya berkuliah kemudian ambil di Teknik Informatika ya. Di Banyuwangi juga? Di Surabaya. Oh Surabaya. Ya, di Surabaya. Okay. Di sanalah saya nyari ilmu untuk buat program saat itu ya, lagi rame buat program. Di semester 4 saya sudah mulai bekerja. Sama dengan profesi yang sama, programmer. Cuma di dalam satu gedung itu ada untuk persyutingan juga, pervideoan juga. Jadi saya ikut juga di situ. Jadi hari free untuk programmer itu kan Sabtu Minggu. Jadi saya ikut dunia video. Cuma saya nggak tertarik karena saat itu editingnya kan nggak pakai komputer. Jadi manual gitu ininya. Masih terus lama kasetnya ya, juga kaset yang zaman gitu ya. dulu itu. Saya nggak ada ketertarikan untuk edit. Tapi kalau untuk shoot saya senang gitu ya Pak. Oke. Terus kok bisa nyasar ke Samarinda itu ceritanya gimana? Setelah lulus saya lulus tahun 95 bulan Juli. Agustus itu memang sengaja saya sudah mempunyai punya yang rangkaian impian tadi itu. Rangkaian impian tuh saya tetap harus keluar dari Jawa gitu kan, untuk mencoba nasib di perantauan. Iya, di perantauan. Waktu itu yang tidak saya ingin itu adalah Sumatera karena saya anggap dekat gitu kan. Makanya saya ambil di Kalimantan gitu.
Kalimantan. Iya, Kalimantan. Terus nyasarnya ke Samarinda itu yang membawa Mas Lukman akhirnya pindah ke Samarinda itu apa? Bekerja kah atau sudah ada yang mau diikuti kah? Oh, enggak ada. Jadi? Enggak ada. Jadi saya di Surabaya itu di waktu itu kapal ya, naik kapalnya 95. Jadi saya nanya bukan ini kapal ini mau kemana gitu. Oh, jadi masih belum tahu gambarannya Nggak Mas Lukman ini tahu, akan iya. kemana gitu nggak tahu Nggak ya? ada, Benar-benar iya. ngadu nasib banget Iya, ya? iya. Oke. Jadi Jadi saya- naik kapal nih mau kemana? Nanya kapal ini kemana gitu. Kebetulan dia ke Balikpapan, Kalimantan gitu kan. Iya, cocok ini berarti. Ikut Iya, kapal itu? ikut kapal itu. Terus, Dan sampai sampai di Balikpapan? Balikpapan saya cari toko buku buat cari peta. Cari peta ya. Oh iya, belum ada handphone-nya Peta Google ya, Earth belum belum ada ada, oke. ya. Terus kemudian ibu kotanya kan di Samarinda. Samarinda. Ya, saya ke Samarinda. Terus kemudian rame-ramenya Citra Niaga ya. Berarti nggak sendirian dong Mas Lukman pertama kali ke sini? Sendiri saya. Sendiri? Oh, tetap sendiri ya? Sendiri, Terus iya. akhirnya ke Samarinda. Samarinda di toko buku Asis yang sekarang itulah saya beli peta lagi tentang Samarinda. Oh, oke. Ya, Terus gitu. habis itu langsung bekerja atau Belum. Setelah saya datang itu kebetulan di Air Hitam ya. Maaf, podcast ini untuk lokalan ya. Ke Samarinda di Air Hitam, daerah Air Hitam itulah saya di situ berhenti, kemudian bertanya-tanya cari kos semacam kayak gitu. Akhirnya dapat kos ya, karena keterampilan saya itu di IT ya. Jadi besoknya saya untuk mencoba untuk melamar dan besok paginya itu langsung diterima. Sore untuk bekerja ya. karena pada saat itu mungkin Samarinda juga untuk IT belum banyak mungkin ya Mas ya. Jadi Kemungkinan peluang iya. kerjanya memang terbuka. mungkin ya. Betul. Jadi kerja di perusahaan lah. Iya, kerja Perusahaan apa, di perusahaan plywood. Alas Perusahaan kusuma kayu Group. malah ya? Iya, perusahaan kayu, tapi saya tetap menduduki di IT. IT, tapi Iya. bukan yang pekerjaan programmer apa segala macam, bukan? Programmer ya. Programmer juga, iya. tapi khusus untuk perusahaan itu Iya, ya. untuk Oke. perusahaan itu. Iya. Terus kerja, terus tiba-tiba muncul ide untuk menjalankan usaha multimedia ini kapan? Itu di 2000 berapa ya? 2004 kalau nggak salah ya. 2004 Berarti ya. sudah sekitar hampir 9 tahunan bekerja ya? Ya 2004 itu saya mencoba, karena pekerjaan saya ini bukannya membosankan, jenuh. Karena yang kita hadapi itu kan benda mati. Iya, benda mati ya. Programmer itu kan melihat komputer terus gitu kan ya saat itu. Jadi wajah itu kayak kotak gitu jadi. Bawa bentuk komputer gitu ya. Akhirnya gimana caranya saya mencari hiburan di selain di pekerjaan ini. Ya, yang karena saya senang di bidang video, maka saya coba untuk menggeluti video itu dengan cara saat itu rame-ramenya pembukaan di Tenggarong itu Pulau Kumala ya. Oh. Nah, itu satu kampung kebetulan ada acara itu, naik kapal, itu saya dokumentasikan dan itu saya sebarkan di kampung itu. Ternyata dapat respon bagus. Nah, itu. Mendokumentasikan pertama kali pakai apa? Pakai handycam ya. Handycam. Oh, sudah ada Handycam ya, handycam pada sudah saat itu ada ya. handycam Oke. ya. Terus jadi dapat kepuasan dari yang menonton. Iya, yang menonton, terus kemudian ini request coba di acara-acara lain. Tapi ya saya buat di lokal itu ya, karena saya terpengaruh dengan pekerjaan. Oke. Kalau nggak di hari Sabtu atau Minggu saya nggak bisa kayak gitu. Request, ternyata responnya cukup lumayan gitu kan. Akhirnya saya bisa mendapatkan imbalan di kampung yang saya sekarang itu ya. Oh, berarti dari pertama kali mencolok. Pertama kali mendarat di Samarinda sampai sekarang itu berarti tempat tinggalnya sama, area Iya, situ? sama ya, daerah situ oke. ya. Terus akhirnya tertantanglah untuk menjalankan usaha ini. Ya, Atau betul. masih part time dengan sambil bekerja itu, Mas? Iya, tetap sambil Berapa bekerja. lama sambil bekerja itu? Saya tercetus tadi itu mulai terima orderan video itu 2005 sebetulnya. Pertama kali Iya, ya, 2005. 2005.
2005 terus kemudian saya coba untuk ini ya, untuk menggeluti secara apa ya, khusus ya, intens. Terus kemudian juga saya belajar dari berbagai sumber, walaupun internet kan masih susah waktu itu. Betul. Akhirnya 2007 saya memutuskan untuk resign dari perusahaan. Oke, Mas Lukman, berhenti sebagai seorang pekerja kantoran, ya kan, terus memulai usaha sebagai seorang pengusaha. Itu biasanya transisi yang tidak mudah loh, Mas. Betul. Karena dari comfort zone, terima gaji, terus merintis satu usaha dengan mengeluarkan uang malahan, ya kan? Sempat mengalami masa transisi itu nggak, Mas? Iya, betul. Jadi yang biasanya kita tiap bulan itu menerima gaji ya. Sementara kita ini nggak tentu, anggap nggak tentu ya, kedepannya udah nggak tentu. Cuma dari pengalaman 2 tahun itu ternyata kalau kita hitung rata-rata, ternyata pendapatannya itu melebihi apa yang saya terima setiap bulannya. Melebihi dari gaji. Melebihi dari ya. gaji. Itu yang malah ternyata memang memberi semangat untuk Mas Lukman. Oh ya udah deh gitu ya, jadi pengusaha aja. Ngerintis usaha awal pastinya juga Mas Lukman akan membangun satu usaha butuh modal dong. Betul. Ya kan? Ini modal di awal, modal sendiri kah atau ada ada bantuan pihak ketiga? Ada. Jadi kami sebetulnya LHH itu dibentuk 3 orang. Sampai sekarang alhamdulillah masih jalan. Dengan 3 orang? 3 orang. Tiga orang itu adalah teman kantor saya dulu. Maaf, atasan saya malah itu ya. Itu yang saya mintai untuk mengumpulkan modal ya. Modal awal waktu itu 33 juta kalau nggak salah di tahun 2005. 2007. Ya, 2007 itu 33 itu udah dapat 1 kamera, handycam 1, kamera besar 1, sama komputer editing. Udah itu. Itu modal awalnya modal ya. Awalnya. Jadi semua menjalankannya masih di awal itu ngambil gambar apa segala macam masih sendiri? Masih sendiri ya, masih sendiri. Melibatkan istri juga waktu itu ya. Terus kemudian ke depannya itu karena saya ini tidak berpengalaman terhadap memimpin banyak orang ya. Rencananya kan banyak orang gitu kan. Akhirnya saya putuskan untuk merekrut dari keluarga sendiri. Orang-orang terdekat. Orang-orang yang saya kenal gitu ya. Itu yang saya rekrut karena saya enggak punya pengalaman untuk mendelegasikan ini. Tugas. Kenapa? Karena alasannya kalau ada masalah, cara gampangnya saya ngomong ke bapaknya. Kayak gitu ya, gitu kan. Sambil itu berjalan, saya ambil pengalaman, juga saya belajar dari luar ini, mentor-mentor yang saya kenal gitu ya. Tung Desem atau sama James Gray kayak itu ya. Dari ilmu yang saya dapat itulah saya padukan dengan pengalaman yang ada, akhirnya saya merekrut orang luar. Akhirnya berani untuk merekrut orang luar. Berarti awal-awal ini dibantu oleh orang-orang terdekatnya Mas Lukman. Terus selain 3 orang bertiga menjalankan usaha, ada lagi nggak di luar mereka bertiga dan keluarga orang terdekat yang membantu perjalanan Mas Lukman merintis usaha ini? Di dalam perjalanan ini ya, perjalanan selama dari 2007 ya. Ya teman-teman vendor lah ya. Teman-teman vendor ya, teman-teman vendor seperti fotografer saat itu. Terus kemudian ada dekorasi juga, saya mengenal satu demi satu gitu ya. Di sana kita buat, saya karena dari kantor akhirnya saya membuat semacam kesepakatan tertulis saat itu. Jadi misalnya untuk vendor dekorasi, saya juga semacam ada hitam di atas putih untuk mengeluarkan misalnya fee kayak gitu. Dulu saya buat hitam di atas putih waktu kerjasamanya. Kalau sekarang kan enggak, langsung via betul gitu.